Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita kembali akan beribadah kepada Tuhan. Persiapkan hati dan kehidupan kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Kita buka ibadah hari ini, kita naikkan pujian yang mengatakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Haleluya. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau. Haleluya. Oh Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari semuanya sama-sama katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Haleluya. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Kita puji, kita sembah Dia melalui pujian ini. Haleluya. Yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu. Haleluya. Sebagai ibadah yang sejati. Mari sambil kita angkat tangan kita mau sembah Dia. Oh haleluya. Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, nama-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan, dan biarlah kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati Engkau lebih lagi di dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri saudara, mari kita memuji Tuhan, meninggikan namanya, bertepuk tangan bersama-sama, kita naikkan satu pujian. Ada kirang besar, ada kirang di hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Dengan bersuka cita, mari bertepuk tangan. Haleluya. Ada kirang besar, ada kirang besar, ada kirang di hatiku. Kalau ikut dengan Tuhan Yesus, kirang-kirang
selalu senang. Haleluya. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. kalau ikut dengan Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Sekali lagi, ada girang besar. Besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau ikut dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Kesenangan di hatiku, Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. kesukaan yang heran, Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. kesenangan di hatiku. Kesenangan di Amin. hatiku Haleluya. yang tidak akan layu. Kesenangan Dari Tuhan. Amin. di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran Itu yang Tuhan selalu beri buat kita. Amin. Haleluya. sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Sekali lagi, kesenangan di hatiku. Kesenangan di hatiku Amin. yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Mari, ada glory dalam jiwaku. Jiwaku, ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Lagi, ada glory dalam jiwaku. Amin. Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan. Jiwaku, siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh Dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. siang malam penuh Dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Haleluya. Haleluya. Hidup ini selalu dipenuhi dengan kesucian, kemuliaan, dan kesukaan. Karena apa? Karena hidup kita adalah rumah Allah, rumah Allah yang kudus. Saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita naikkan pujian yang berkata, tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Sama-sama naikkan pujian ini. Bahwa kau rumah Allah. Tahukah bahwa kau rumah Allah. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah. Engkaulah rumah Allah yang kudus. Dipenuhi dengan kesukaan. Dipenuhi dengan kesucian. Dipenuhi dengan kemuliaan. Engkaulah rumah Allah yang kudus. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Haleluya. Naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kesukaan. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah. Engkaulah rumah Allah yang kudus. Dipenuhi dengan kesukaan. dipenuhi dengan kesucian. Dipenuhi dengan kemuliaan. Engkaulah rumah Allah yang kudus. Haleluya. Dipenuhi penuh dengan kesukaan.
dipenuhi dengan kesucian, dipenuhi dengan kemuliaan, kemuliaan. Engkaulah rumah Allah yang kudus, Engkaulah rumah Allah, Allah yang kudus. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kita dengar lagi firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hidup ini kita terus persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita minta terus pada Tuhan, Tuhan jadikan aku indah di pemandangan-Mu. Berikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pujian ini, karena kita akan sambut firman-Nya yang suci, yang kudus untuk membentuk kita. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan terus jadikan aku pribadi yang indah di hadapan-Mu. Naikkan pujian yang berkata, ku datang ya Bapa, kepadamu jadikan aku indah. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku datang ya Bapa. Kami datang dalam kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Haleluya. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari katakan semuanya, jadikan aku indah Tuhan, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Biar hidup ini kami terus persembahkan bagi-Mu Tuhan. Jadikan kami indah, jadikan kami indah Tuhan menurut Engkau. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami beri segalanya dalam hidup kami Tuhan. Oh, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan aku indah, indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah Tuhan. Inilah permohonan kami Tuhan, jadikan kami indah. Haleluya. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan
Bapa di sorga, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, kami rindu Tuhan disenangkan. Pujian yang keluar dari hati kami ingin menyenangkan hatimu, memuliakan Engkau karena Engkau Allah yang besar, Allah yang heran, Allah yang ajaib. Saat ini juga kami rindu kembali dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajar kami taat terhadap firman-Mu ya Tuhan, dengan setia untuk melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami pun menjadi pribadi-pribadi yang indah di hadapan Engkau, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Kami siap terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih dalam ibadah daring, masih bisa berjalan sampai sekarang ini merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan, sebagai penyertaan Tuhan atas hidup kita. Ada kebahagiaan, ada kegirangan, ada damai sejahtera yang kita alami di dalam Tuhan. Dan mungkin juga ada sebagian dari kita dalam kondisi kesulitan, kesusahan, kesesakan, mungkin juga ada dalam kesakitan, tapi percayalah bahwa Allah yang beserta dengan kita yang ada di dalam Allah itu merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan atas hidup kita. Haleluya. Pertemuan atau pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah tentang membayar bea dan pajak kepada pemerintah. Membayar bea dan pajak kepada pemerintah diambil di dalam Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Dan kita akan lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya hanya ingin membacakan Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-24 sampai 27. Mari kita buka Alkitab kita dan kita melihatnya bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut cukai. Maksud saya ulangi. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Ayat 27, "Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, menjelang Paskah, pemimpin agama Yahudi di Yerusalem itu memerintahkan petugas bea bait Allah
mengelilingi tanah Israel untuk memungut kewajiban seperti yang diperintahkan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-30 di ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Jadi ada kewajiban untuk orang-orang Israel laki-laki yang berumur 20 tahun untuk memberikan setiap tahun setengah sikal yang digunakan di dalam Bait Allah. Pada zaman Musa, di dalam Keluaran tadi itu dalam kemah pertemuan. Setengah sikal. Dan dikonversikan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, nilainya di zaman Yesus itu adalah 2 dirham. Setengah sikal itu 2 dirham. Saya coba melihat dan mempelajari bahwa 1 dirham itu nilainya sama dengan 1 dinar. 1 dirham itu sama dengan 1 dinar. Kita sudah sama-sama memahami bahwa upah buruh itu 1 dinar sehari. Itu kalau kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-9. Jadi kalau 1 dirham hampir sama nilainya dengan 1 dinar, maka untuk bea yang harus dibayar Yesus 2 dirham itu sama dengan 2 hari kerja. 2 hari kerja. Kalau di Indonesia, di kita setahu saya untuk pekerja buruh itu dinilai 1 hari kerja itu kurang lebih 200 sampai 250 ribu. Jadi kalau dia 2 dirham itu sama dengan 400 sampai 500 ribu. Dan Yesus berkewajiban untuk membayar bea Bait Allah tersebut. Nah, ketika orang-orang ini bertanya kepada Petrus, dan kemudian Yesus bertemu dengan Petrus atau Petrus masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Yesus, Yesus bertanya kepada Petrus, seperti yang tadi kita sudah baca bersama-sama, bahwa ada pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada Petrus atau Simon. Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Kalau kita melihat dalam penjelasan yang lain atau dalam terjemahan yang lain, rakyat di sini ini maksudnya adalah dari anaknya atau dari orang lain atau dari orang asing. Maka kita tahu bersama Petrus memberi jawab bahwa dari orang lain atau dari orang asing. Dan ketika Yesus bertanya kepada Petrus, dia mau menunjukkan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak perlu membayar bea Bait Allah. Tidak perlu, karena Bait Allah itu adalah, kita sudah mengerti bersama, itu adalah rumah Bapa, dan Yesus itu kita tahu bersama, Yesus adalah anak Allah, firman yang menjadi manusia. Dia adalah anak tunggal Bapa yang memiliki Bait Allah itu. Itu sebabnya sebenarnya Yesus tidak perlu membayar bea Bait Allah itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Namun karena supaya, kalau kita melihat alasan Yesus supaya tidak menjadi batu sandungan, maka Yesus mengambil inisiatif untuk membayar. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau seandainya ketika petugas bea itu datang dan bertanya
bayar bea atau tidak, dan Yesus mengatakan tidak perlu membayar, maka dampaknya apa? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya coba pikirkan karena uang 2 dirham ini digunakan untuk keperluan dan pengurusan bait Allah, dan juga untuk keperluan orang-orang yang melayani di bait Allah. Kalau seandainya Yesus itu tidak membayar, yang seharusnya dia tidak perlu membayar, tapi kalau seandainya pada saat Yesus memutuskan untuk tidak membayar, maka dia menjadi batu sandungan, tidak memberi contoh yang baik. Dan ada tuduhan-tuduhan yang mungkin muncul pada saat itu bahwa Yesus adalah orang yang tidak menghormati Allah, tidak menghargai bait Allah, dan tidak mungkin memberikan perhatian yang besar kepada mereka-mereka yang bekerja di dalam bait Allah itu. Melihat akan hal itu, Yesus memutuskan untuk membayar bea bait Allah itu. Haleluya. Dan saya mempelajari di dalam Alkitab bahwa kenapa Yesus juga memutuskan untuk membayar bea bait Allah. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat, di situ dikatakan bahwa tetapi, Galatia 4 ayatnya yang keempat, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, Yesus itu sendiri, yang lahir dari seorang perempuan, dan apa di sana dikatakan? Takluk kepada hukum Taurat. Membayar bea adalah salah satu hukum yang ada di dalam Taurat itu. Dan Yesus hadir di dalam dunia ini dan dia harus takluk kepada hukum Taurat. Kenapa harus takluk? Maka Matius memberikan jawaban. Matius 5 ayatnya yang ke-17, itu adalah untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Matius 5 ayatnya yang ke-17 saya bacakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku, Yesus, datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus datang takluk kepada hukum Taurat dan untuk menggenapi. Itu sebabnya Yesus memenuhi kewajiban untuk membayar bea bait Allah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dan Petrus juga sebenarnya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Petrus juga sebenarnya tidak perlu membayar bea bait Allah 2 dirham itu. Kenapa? Sebab kalau kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12, Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-12 dikatakan begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Petrus adalah orang yang percaya Yesus. Dia menerima Yesus. Otomatis dia disebut atau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Menjadi anak Allah. Itu sebabnya karena bait Allah itu adalah rumah Allah, rumah Bapa. Maka daripada itu, Yesus sebagai anak tunggal tidak perlu membayar bea bait Allah itu. Petrus juga termasuk di dalamnya. Karena dia percaya menerima Yesus, dia diberikan kuasa menjadi anak-anak. Maka daripada itu secara rohani tidak perlu membayar bea. Namun supaya tidak menjadi batu sandungan, maka Yesus memutuskan untuk membayar bea bait Allah itu 2
dirham itu. Dan hal yang luar biasa terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika Yesus memutuskan untuk membayar, dia menyuruh Petrus pergi ke Danau Galilea dan memancing di sana. Dan dikatakan di dalam Alkitab bahwa ikan pertama yang dipancing oleh Petrus, buka mulutnya, di sana ada 4 dirham. Rupanya mungkin yang beredar pada saat itu nilainya 4 dirham. Mungkin koin yang nilainya 4 dirham. Kemudian Yesus katakan, bayarlah untukku dan untukmu, Petrus. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sesuatu yang luar biasa Yesus tunjukkan. Yesus nyatakan atas kehidupan Petrus dan juga mungkin untuk petugas-petugas beah bait Allah itu. Luar biasa, ada mujizat Allah yang Allah nyatakan. Nah, kemudian kalau dalam kehidupan bangsa Israel berhubungan dengan praktek agama, mereka harus membayar bea bait Allah itu. Bagaimana orang Israel dalam hubungannya dengan pemerintah, dalam hubungannya dengan atau berbangsa dan bernegara. Mereka kita mengerti bersama, mereka adalah bangsa yang saat itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Apa kata Alkitab? Apa kata Yesus sehubungan dengan bea dan pajak? Berhubungan dengan pemerintah yang menjajah mereka saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita melihat apa yang diajarkan oleh Yesus sehubungan dengan membayar bea dan pajak kepada pemerintah. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul atas kehidupan kita. Apakah kita orang Kristen, orang yang percaya perlu membayar pajak? Ayat-ayat Alkitabnya di mana? Kalau seandainya kita tahu bersama bahwa pajak kita itu disalahgunakan oleh oknum ataupun pribadi-pribadi tertentu, apakah perlu kita membayar pajak? Dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dari ajaran Yesus yang akan kita lihat bersama-sama saat ini, kita dapat memahami bahwa ajaran Yesus, ajaran kekristenan benar-benar memberikan dukungan penuh kepada pemerintah. Di dalam Markus pasalnya yang ke-12, di ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Markus pasalnya yang ke-12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17, di sana mengkisahkan tentang orang-orang Farisi dan kelompok Herodian. Mereka datang bertanya kepada Yesus dengan tujuan untuk mencelakakan Yesus pada saat itu. Markus 12 ayat 13 sampai 17. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan?" Ini pertanyaannya. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Dan sebuah jawaban Yesus yang sungguh luar biasa, kita lihat di ayatnya yang ke-15. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka gambar dan tulisan siapakah
Ini, jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Perhatikan di sini, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengarkan dia. Mereka sangat terkagum-kagum mendengarkan pengajaran dari Yesus. Apa yang wajib diberikan kepada kaisar harus diberikan. Dalam konteks ini, pajak. Apa yang wajib diberikan kepada Allah, dalam konteks ini, bea bait Allah harus diberikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Ini luar biasa. Dan saya melihat bahwa Yesus memberikan dukungan kepada pemerintah. Sekalipun pada saat itu, yang memerintah pada saat itu adalah bangsa Romawi, yang notabene penjajah Israel. Tapi Yesus memberikan dukungan luar biasa. Dan kita mengerti bersama lewat pengajaran-pengajaran firman Tuhan bahwa ternyata kekristenan itu memberikan pengajaran bahwa kekristenan itu menjadi sebuah organisasi, sebuah kumpulan, bagian orang-orang percaya yang bukan hanya mengabdi, menundukkan diri kepada Allah, tapi juga menundukkan diri kepada pemerintah. Itu kita pelajari di dalam Alkitab. Dan Paulus memberikan pengajaran yang sungguh sangat indah sehubungan dengan pemerintah yang harus kita orang Kristen tunduk. Di dalam Roma pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Roma pasal 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya baca ayatnya yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Lihat pengajaran daripada Paulus. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kita melihat di sini bahwa Paulus mengajarkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah harus takluk kepada pemerintah, dan dikatakan di sini bahwa pemerintah itu berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah. Ini pemerintah. Walaupun kita mengerti bersama bahwa seperti kita di negara Indonesia, pemerintah ini diperoleh dari sistem demokrasi. Ada pemilihan umum di sana, kemudian terpilihlah mereka-mereka yang dipercayakan oleh rakyat untuk memimpin negara ini. Sekalipun dengan mekanisme seperti itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita harus tunduk, dan mereka ini ditetapkan atau berasal dari Allah. Kita harus memberikan dukungan penuh kita kepada pemerintah, supaya ketika mereka menjalankan pemerintahan ini, bisa berjalan dengan baik. Tujuan-tujuannya bisa tercapai, di mana negara ini menjadi negara yang maju, unggul, dan penuh dengan kebahagiaan. Itu yang harus dilakukan. Nah, salah satu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah membayar pajak. Membayar pajak. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 13 tadi, di ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Jadi pemerintah, salah satu aturannya adalah membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Hebatnya di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, petugas-petugas pajak
jika ada anak-anak Tuhan, ya, jika ada anak-anak Tuhan yang bekerja atau sebagai karyawan pajak, disebut di sini dengan sangat mulia. Mereka ini adalah pelayan Allah. Jadi bisa disamakan dengan mereka-mereka yang bekerja di dalam bait Allah. Pelayan-pelayan Allah ini, petugas-petugas pajak ini. Kemudian di ayatnya yang ke-7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita harus membayar pajak karena ini merupakan firman Allah. Gitu. Sebagai seorang Kristen, kita harus membayar pajak. Sebagai seorang yang taat kepada aturan-aturan pemerintah. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita seringkali mendapati bahwa ada begitu banyak oknum-oknum tertentu, petugas-petugas tertentu yang menyalahgunakan pajak. Bagaimana kita orang Kristen menyikapinya? Perhatikan baik-baik, kitab Roma ini ditulis oleh Paulus kurang lebih tahun 57. Saat itu pemerintahan Kaisar Nero. Kaisar Nero. Dan Kaisar Nero ini adalah seorang kaisar yang membuat orang-orang Kristen teraniaya, dianiaya oleh pemerintahan Kaisar Nero ini. Tapi Paulus dengan luar biasanya, sekalipun orang-orang Kristen dianiaya oleh pemerintahan Kaisar Nero ini, Paulus memberikan pengajaran, berikan dukungan kepada mereka dengan membayar pajak. Ini luar biasa pengajaran Yesus Kristus itu sendiri. Jadi dari sini saya menyimpulkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sekalipun kita melihat ada orang-orang yang menyelewengkan pajak, kita harus tetap membayar pajak. Itu bukan urusan kita. Yang harus kita lakukan adalah tetap membayar pajak, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Inilah yang Allah inginkan atas kehidupan kita. Dan saya mau sampaikan bahwa dengan kita membayar pajak, itu adalah cara lain yang kita bisa lakukan untuk membantu orang. Karena kita pahami bersama, pajak khususnya di Indonesia ini adalah pajak digunakan untuk subsidi kepada orang miskin, membiayai orang-orang miskin yang mungkin anak-anaknya tidak bisa sekolah. Itu pajak itu digunakan untuk pembangunan dan lain sebagainya. Kita orang Kristen diajarkan untuk menolong mereka. Nah, dengan kita membayar pajak ini, kita sedang melakukan perintah Tuhan untuk menolong mereka-mereka yang dalam kekurangan. Ini luar biasa Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jadi kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita harus taat pajak. Kita adalah orang yang wajib pajak, harus bayar pajak. Karena firman Allah mengajarkan akan hal itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pemerintah kita, segala aturan-aturan yang disampaikan, kalau seandainya itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus menolak. Bayar pajak itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus menolak. Saya ingat seorang Petrus dan Yohanes pada saat dia diperhadapkan dengan pemimpin-pemimpin agama, mereka meminta supaya Petrus dan Yohanes tidak menyebut atau mengajarkan nama Yesus Kristus itu sendiri, tetapi mereka berkata bahwa respon mereka adalah, apakah aku harus taat kepadamu atau taat kepada Allah? Jadi kalau seandainya pemerintah membuat peraturan yang bertentangan dengan firman Allah, kita boleh tidak melakukannya. Itu firman Allah. Tapi kalau sesuai dengan firman Allah, dalam konteks pajak ini, mari kita lakukan. Karena pemerintah ini, mereka berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah. Dan petugas-petugas ini, mereka adalah pelayan-pelayan Allah, pesuruh-pesuruh Allah untuk datang kepada kita. Dan percayalah, ketika kita membayar pajak,
kita sebenarnya sedang membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Alkitab mengajarkan, berilah, maka engkau akan diberi. Dengan kita memberkati orang, kita akan mendapatkan berkat. Haleluya, luar biasa. Inilah yang Allah inginkan atas hidup kita. Bayarlah bea dan pajak kepada pemerintah, karena itu tidak bertentangan dengan firman Allah. Amin. Puji Tuhan, setelah kita dengar firman Tuhan, mari kita berdiri semuanya. Kita pujikan pujian Ku Mau Hidup turut kehendak Tuhan. Haleluya. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Amin Tuhan. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak-Mu. Haleluya. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Amin Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mau memberi semua Haleluya. Haleluya. berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Yesus. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa. Dia melayani kita dan memberkati hidup kita. Dia memunculkan, menetapkan pemerintah untuk mengurusi kita. Haleluya. Mereka juga disebut sebagai hamba-hamba Allah. Itu luar biasa.
Mereka juga disebut sebagai pelayan-pelayan Allah. Itu luar biasa. Ada banyak kali mungkin kita bertindak, bersikap karena kita melihat atau merasakan ketidakadilan. Kita memberontak kepada pemerintah kita. Tapi firman Tuhan ajarkan kepada kita, kita harus takluk kepada pemerintah, karena pemerintah itu berasal dari Allah. Kita harus memberikan dukungan penuh kita kepada pemerintah, karena itu yang diajarkan oleh firman Allah. Haleluya, haleluya. Tak dapat Tuhan membalas kasih-Nya. Ku mau cinta Tuhan, ku mau cinta Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Haleluya. Menyenangkan hati-Mu Tuhan, ini tujuan kami. Haleluya, haleluya. Yesus, dengan kami memenuhi kewajiban kami terhadap pemerintah kami, itu tanda cinta kami Tuhan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidup
angkat hatimu. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Engkau karena kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Yesus menunjukkan teladan yang luar biasa dan mengajari hidup kami ya Tuhan, untuk takluk kepada pemerintah ya Tuhan, dengan memenuhi segala kewajiban kami, termasuk membayar pajak ya Tuhan. Pengajaran firman Allah sungguh luar biasa, bahwa kami bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban kami ya Tuhan, tetapi di balik semuanya itu ya Tuhan Yesus, kami melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Kami menunjukkan perhatian kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami yang dalam kekurangan ya Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur pengajaran-Mu luar biasa atas hidup kami. Memang seringkali ada kesulitan dalam hidup kami untuk melakukan firman Allah, tetapi Tuhanlah yang menolong kami. Roh Kuduslah yang memampukan kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh melakukan firman Allah dan Engkau dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya janji firman-Mu ketika kami melakukan firman Allah, Engkau pasti akan memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, meteraikanlah firman-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Doa kami kepadamu untuk bangsa dan negara ini yang sungguh kami sangat cintai. Kami sungguh sangat berterima kasih ada pemerintah yang memerintah kami, baik di tingkat pusat sampai di tingkat daerah ya Tuhan, dalam usaha-usaha mereka mensejahterakan kami warga kota maupun warga negara ini ya Tuhan, warga bangsa ini. Kami berdoa kepadamu, biarlah Allah lah yang memberikan hikmat akal budi atas hidup mereka, agar mereka dapat mengurusi bangsa dan negara ini dengan baik ya Tuhan, sehingga tujuan untuk kesejahteraan itu benar-benar dapat menjadi kenyataan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Doa kami kepadamu, Allah lah yang memberkati pelayanan di GPDI Kekraso ini ya Tuhan. Allah dengan kuasa-Mu yang luar biasa selalu hadir dalam setiap pelayanan, baik itu persekutuan-persekutuan yang kami lakukan di gereja-gereja ya Tuhan, maupun persekutuan yang dilakukan di rumah-rumah. Tuhan, tolong hadir Engkau dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga setiap umat Tuhan selalu dipuaskan oleh Tuhan. Doa kami kepadamu, Allah lah yang memberkati Bapak Gembala kami, Allah lah yang memberkati Bapak Ibu Wakil Gembala kami. Pengurapan selalu khusus Allah berikan atas kehidupan mereka, menanggung beban yang sangat berat, melayani di GPDI Kekraso ini ya Tuhan. Tolong berkati hidup mereka. Pengurapan dari Allah, pengetahuan Allahi selalu menjadi bagian mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh syukuri apa yang Allah sudah kerjakan atas kehidupan kami. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus selalu menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Kita tutup ibadah daring ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.